Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astaghfirullah al-hayyal qayyum. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa al-naf'a al-intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilahi yarjul amru kullu ya fatah ya alim iftah alina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina nasrun min Allahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli dunya wal ukhra wa ala ibnatihi sayyidatina Fatimah Zahra wa ala alihi wa sahbihi man rafa'ta lahum bihi qadra wa ighfir lana bihi ghafra wa tawallana bihi fid darain sirran wa jahra. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Fa ahlul imani muta'awinuna mutawasiluna fid dunya wal akhirah. Sabagatil kalimah bihada wa qamatil hikmah ala hada fabil muawin alladhi ashana ilai intazamatil hikmah wal maslaha fid dunya wal akhirah fal kullu ni'matun alal kull. Masih menyambung pembahasan kemarin tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman satu sama lainnya itu seperti satu bangunan, satu jasad. Kali ini ditegaskan, orang-orang yang beriman itu mereka saling bantu, saling terhubung, saling sambung. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi di dunia mereka itu saling bantu. Sebagaimana Allah perintahkan dalam ayat Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling bantu di dunia. Mutawasilun, saling terhubung, saling sambung di dunia juga di akhirat. Jadi bukan hanya di dunia mereka itu saling bantu, saling sambung atau terhubung, bahkan nanti ketika di akhirat. Bagaimana mereka membantu daripada temannya, saudaranya, ya, dan orang yang dikenalnya ketika masuk neraka agar keluar dari neraka. Ibarat kalau di dunia orang yang susah, orang yang sedih, orang yang kena musibah dibantu agar keluar daripada musibah, diringankan bebannya agar tidak terlalu berat. Itu di dunia. Di akhirat pun juga gitu. Yang mendapatkan siksaan, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan ia dalam menjalankan ibadah ketaatan di dunia, ketika dimasukkan oleh Allah ke neraka, orang-orang beriman yang mengenalnya, ya, yang tahu dengannya, menyelamatkan dengan syafaatnya, menyelamatkan dengan pertolongan yang Allah izinkan untuknya memberikan. Ya, saling sambung, terhubung, saling tolong. Itu orang yang beriman. Itu sifatnya orang yang beriman. Berarti yang memecah belah, yang menimbulkan perpecahan antara umat Islam, orang yang beriman, itu diragukan keimanannya, diragukan keislamannya. Karena sifatnya orang-orang yang beriman dengan siapapun
mau beda golongan atau satu golongan, satu warna ataupun beda warna, satu negeri ataupun beda negaranya, ketika sama-sama yang beriman, maka ia akan saling bantu, saling tolong, saling terhubung. Itu sifatnya mereka. Dan itu sudah menjadi apa? Ketetapan Allah. Sabaqatil kalimah bihadza. Sudah menjadi ketetapan Allah. Menjadi ketetapan Allah, mereka dijadikan seperti satu bangunan, satu jasad, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Sehingga waqamatil hikmah ala hadza. Muncullah hikmah dengan ini, atas ini. Hikmah muncul, timbul atas hal ini. Sehingga fabil muawin alladzi asyarna ila intazamatil hikmah wal maslahah fid dunya wal akhirah. Sehingga kalau saling bantu, saling tolong, saling terhubung, saling sambung, itulah seperti yang aku isyaratkan. Artinya apa? Intazamatil hikmah wal maslahah. Hikmah akan terbentuk, wal maslahah akan teratur. Artinya apa? Semua berjalan dengan baik. Semua akan berjalan dengan bagus. Gak ada yang nanti gini-gini, gak ada sudah. Artinya apa? Yang keluh kesah itu hampir gak punya beban. Yang punya masalah hampir gak terasa punya masalah. Kenapa? Kanan kirinya dari orang-orang yang beriman itu langsung merespon dengan membantunya. Jadi yang punya masalah seperti nggak punya masalah, yang punya beban seperti nggak punya beban. Dia punya beban, dia yang angkat. Tapi ada yang membantu, memegangi bebannya. Akhirnya apa? Seperti nggak mengangkat beban dia. Walaupun dia memegang, walaupun itu masih ada di pundaknya, tapi karena ada yang megang dari kanannya, dari kirinya, yang membantunya seperti nggak kebaikan ini kebaikan itu akan makmur. Yang memutus itu nggak lama langsung sambung. Yang terasa lapar nggak lama dia akan kenyang. Dengan apa? Dengan saling bantu. Ya. Hikmah akan muncul, terwujud, ada, muncul. Maslahah, kebaikan, kebagusan, keindahan akan nampak di dunia dan di akhirat. Kenapa? Falkul nikma ala kul. Sesama muslim apa sesama mukmin itu adalah kenikmatan untuk yang lain. Yang alim kenikmatan untuk yang jahil kenikmatan untuk yang alim. Yang kaya kenikmatan untuk yang fakir kenikmatan untuk yang kaya. Yang tua kenikmatan untuk yang kecil kenikmatan untuk yang tua. Itu orang mukmin. Jadi satu sama lain itu adalah kenikmatan untuk yang lainnya. Dan di sini disyaratkan oleh Syekh Al-Kabir Umar bin Muhammad bin Ahmad Al-Yamani di dalam risalahnya yang menyebutkan tentang terbentuknya maslahah ini karena kelompok. Ya, intidhamul masalih bil jumlah. Ya, terbentuknya maslahat, munculnya maslahat, ya, datangnya maslahat itu bil jumlah, dengan kelompok, bukan perorangan. Ya. Disebutkan oleh beliau, laula sultan la halakatil ibad. Kalau bukan pemimpin, manusia akan apa? Kacau, rakyat kacau. Ada pemimpin tak kacau.
Walaupun terjadi keributan tentang ini tentang itu, tapi yang lainnya berjalan dengan baik. Yang ngatur masalah listrik, yang ngatur masalah transportasi, yang mengatur masalah sosial, ini berjalan. Walaupun dalam satu sisi tarik ulur, tapi berjalan. Karena apa? Karena adanya pemimpin. Nggak ada pemimpin, kacau. Bisa kita bayangkan kalau ada pemimpin, kriminal akan meningkat. Yang jual beli narkoba akan bebas. Kenapa? Nggak ada pemimpin. Nggak ada yang menghalangi. Nggak ada yang membuat ia takut dihukum dan sebagainya. Kenapa? Nggak ada pemimpin. Tapi kan ada pemimpin, aman. Nggak akan hancur negeri ini, ya. Rakyatnya nggak akan hancur. Berarti apa? Karena ada pemimpin satu. La halakatil ibad wa kharabatil bilad. Orang-orang akan jauh dari kebaikan, ketaatan, ibadah, negerinya pun akan rusak. Walau la tujar la halakatil amwal. Kalau bukan karena pembisnis, kalau bukan karena pedagang, maka harta ini akan musnah, habis, kemiskinan akhirnya. Karena adanya pembisnis, pedagang, akhirnya apa? Uang berputar, menghasilkan kekayaan yang akhirnya menimbulkan lapangan kerja dan semisalnya. Kalau bukan karena mereka miskin, akhirnya apa? Makan apa yang biasa diambil dari alam ini. Apa yang bisa diambil dari alam ini. Nah, kalau misalnya habis semuanya, ya mati kelaparan. Seperti daerah tertentu, nggak ada yang bisa dimakan karena nggak ada yang bisa diambil, mereka nggak punya harta. Nah, karena pedagang, karena pembisnis, akhirnya apa? Ada perkembangan ekonomi di daerah ini, di daerah itu. Akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan yang bisa dia pakai untuk ini, untuk itu. Ya. Walau lal ulama la ta'attalatil ahkam wa ikhtalatatil ma'ayish wa kharabat din. Kalau bukan karena ulama, hukum ini akan ditinggalkan. Halal haram nggak ada sudah. Wajib sunnah makruh nggak ada sudah. Kalau nggak ada ulama. Siapa yang tahu kalau ini haram? Siapa yang tahu kalau ini makruh? Siapa yang tahu kalau ini nggak boleh? Karena ada ulama, hukum itu tetap berjalan. Yang haram haram, yang makruh makruh, yang halal halal, dan diketahui, ya, diketahui oleh banyak orang. Waqtalatul ma'ayish, kalau bukan karena ulama, kehidupan ini akan bercampur baur. Ya, karena hukum sudah kacau, akhirnya kehidupan halal haram syubhat jadi satu sudah. Tanpa ada pisah dari yang lain. Kalau sudah hukum nggak ada, kehidupan orang-orang kacau, kharabaddin. Orang-orang yang sudah tidak mengetahui agama sudah. Nah, jadi perbuatan agama musnah. Perbuatannya agamanya ada. Nah, amaliyah yang ada dalam agama itu hilang. Nah, bisa jadi nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada zakat, haji dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka nggak tahu, mereka nggak paham, mereka nggak ngerti. Walau la salihun la atlahammat zalam wa tazalzalat gawaidul Islam wa ahlaka sultan wal umal wa adlamat dunya wa takhashkhasatil arajif yaumil qiyamah.
Kalau bukan karena orang-orang soleh, kegelapan ini akan apa? Akan menguasai. Artinya apa? Akan memberikan kegelapan yang sangat. Kemudian kaidah-kaidah keislaman itu akan tergoncang, goyang. Pemimpinnya akan hancur, pembisnisnya, pekerjanya akan hancur. Apa? Gelap. Gelap sudah. Nah, gelap itu berarti apa? Seperti dalam sesuatu itu orang akan melakukan sesuatu tanpa ia sadari sudah. Karena apa? Sudah gelap. Seperti orang yang sangat butuh dengan obat-obatan. Gelap, dia nggak peduli dia. Orang tuanya disikat. Karena apa? Sudah gelap. Seperti itu juga kehidupan ini. Kalau nggak ada orang soleh akan gelap gulita sudah hatinya orang semuanya. Matanya seperti buta, telinganya seperti tuli. Akhirnya Islam ini goncang. Lalu pemimpin hancur, ya, pembisnis juga itu. Wa adlamati dunya wa takhassasa ardhi fil yaumil qiyamah. Dunia ini gelap, kemudian di dunia akan terjadi goncangan sebagai kan kiamat. Karena sultan gaim bizimamil Islam wal muslimin. Nah, pemimpin itu menjalankan kendalinya dengan kendali Islam dan orang-orang Islam. Wal ulama, dan ulama itu gaimuna bi idhariddin. Ulama tugasnya apa? Menampakkan syiar-syiar agama, menyampaikan. Walil haq wal batil mubayyinin. Mereka itu menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Wa tujjar qaimuna bi jam'il amwal li sultan wal nas ajmain. Pedagang, pembisnis, mereka menjalankan tugasnya dengan apa? Mendatangkan harta, mengumpulkan harta untuk siapa? Untuk pemerintahan dan untuk orang-orang semuanya. Wal muslimuna wa ahlul hiraf muta'awinun. Orang-orang Islam dan pekerja saling bantu. Wassalihuna gaimuna bilkul. Orang-orang soleh menjalankan dalam segalanya, dalam kepemimpinan, dalam ketika menjadi pemimpin, ketika menjadi ulama, ketika menjadi pembisnis, dia menjalankan dalam segalanya kebaikan. Walau lagi amuhum bihim magamat hadil asya. Kalau bukan karena mereka menjalankan tugas mereka, maka akan hancur, tidak akan berdiri, tidak akan terwujud semuanya ini. Jadi kalau pemimpinnya nggak menjalankan tugasnya, ulama tidak menjalankan tugasnya, orang-orang saleh tidak menjalankan tugasnya, pembisnis tidak menjalankan tugasnya, maka nggak akan ada kehidupan seperti ini. Adanya kehidupan seperti ini itu karena mereka menjalankan tugasnya, yang ulama menjalankan tugasnya, yang orang pedagang menjalankan tugasnya, yang pemimpin menjalankan tugasnya, muncullah kebaikan-kebaikan atau kemaslahatan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Satu sama lain adalah memberikan kenikmatan, menjalankan tugas untuk yang lainnya. Yang kaya menjalankan tugas untuk siapa? Untuk dia, bukan hanya untuk dia, tapi untuk negara dan juga untuk orang-orang yang dalam negara tersebut, sehingga bisa merasakan hasil apa yang dia kerjakan. Nah, ketika misalnya yang kaya ini buka pabrik, izinnya ke siapa? Pemerintah. Lah pemerintah dapat nggak? Dapat, masuk uang untuk dalam pemerintahan. Kemudian pabriknya butuh apa? Butuh karyawan. Rakyatnya kerja, loh. Berarti apa? Pedagang atau pembisnis memberikan masukan kepada negara dan juga memberikan masukan kepada rakyat dalam negara tersebut. Saling membutuhkan, saling bantu di situ. Yang kaya membantu yang miskin membantu yang kaya, yang punya pekerjaan membantu yang nggak punya pekerjaan, yang nggak punya pekerjaan membantu yang punya pekerjaan. Jadi terbentuknya segalanya ini ya karena saling bantu.
Kalau enggak, ustadz, kiai, ulama, nggak ada yang datang belajar, nggak ada yang mau diajari, kira-kira jalan dia nganggur, siapa yang mau belajar? Nggak ada. Siapa yang mau dijelaskan? Nggak ada. Kemudian isi nganggur, ilmunya nggak kepake sudah untuk orang. Nah, ketika ada yang datang, ada yang belajar, itu belajar apa? Nikmat buat dia. Kenapa? Dia bisa menyampaikan apa yang dia miliki daripada ilmu. Nikmat juga bagi yang datang tadi itu. Kenapa? Dia kepingin mendapatkan ilmu. Nah, sehingga ustadz ini atau guru atau kiai dan sebagainya itu tidak akan berjalan apa yang dia miliki kecuali dengan adanya berarti apa? Yang ini membantu dengan ilmunya, yang itu membantu dengan mendengarkan dan datang. Kalau enggak akan jalan sudah. Nah, ini sudah tegas bahwa tidak terwujud segala sesuatu kebaikan dan lain sebagainya di atas dunia ini kecuali didasari saling bantu, saling tolong, saling terhubung. Kalau enggak bisa. Kalau enggak bisa. Wa hukiya anna Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ra'a rabbahu fil manam fa qala lahu ya Abul Hasan ushkur li ala nikmati alaik ka'anni lam un'am ala ghairik lam un'im ala ghairik qala fa qultu ya rab kaifa hadha wa qad an'amtu ala anbiya an'amta ala anbiya'in wa ulama'in wa muluk fa qala laula al anbiya lam ahtadait wa laula al ulama lam iqtadait wa laula al muluk lam aminta fal kullu ni'matun minni alaika fafham. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili pernah bermimpi bertemu dengan Allah. Lalu Allah berkata kepadanya, ya Abul Hasan, ushkur li ala nikmati alaik, bersyukurlah kepadaku atas kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Ka'anni lam un'im ala ghairik, seakan-akan aku tidak memberikan kenikmatan kepada selainmu. Jadi bersyukurlah kepadaku atas kenikmatan yang aku berikan, dan kamu harus menyangka bahwa aku tidak memberikan kenikmatan kecuali kepada kamu. Jadi semua orang nggak mendapatkan kenikmatan, hanya kamu yang mendapatkan kenikmatan. Jadi bagaimana syukurnya kamu atas hal seperti itu? Jadi 1000 orang yang dipilih cuma satu misalnya. Berarti satu ini ketika dipilih, apa yang dia harus lakukan kepada yang memilih? Nah, seperti itu juga seorang hamba ini Abul Hasan kepada Allah. Sudah bersyukurlah, seakan-akan kenikmatan ini enggak aku berikan kecuali kepada kamu. Lalu beliau berkata, ya Rabb kaifa hadza? Wa qad an'amta ala anbiya'in wa ulama'in wa muluk. Ya Allah, bagaimana bisa seperti itu? Sedangkan engkau memberikan kenikmatan kepada para nabi, para ulama, para raja. Aku nggak mungkin bisa merasakan bahwa kenikmatan ini hanya milikku, hanya aku yang kau berikan. Sedangkan kau telah memberikan sebelum kepadaku, kepada para anbiya, kepada para ulama, kepada para raja. Hanya dijawab, laulal anbiya lamahtadait. Kalau bukan karena nabi, kamu enggak akan mendapatkan hidayah. Walaulal ulama lamaktadait. Kalau bukan karena ulama, kamu enggak akan bisa meneladani nabi, mengikuti nabi. Walaulal muluk lama aminta. Kalau bukan karena raja, kamu enggak akan merasa aman. Kalau bukan karena raja, kamu enggak akan merasa aman. Artinya apa yang kamu miliki sekarang, itu semuanya karena nabi, karena ulama, karena pemimpin. Falkul nikmatun minni alaika, maka semua itu adalah kenikmatan dariku kepadamu. Para anbiya itu adalah kenikmatanku yang aku berikan kepadamu. Para ulama, kenikmatanku yang aku berikan kepadamu. Para pemimpin, kenikmatanku yang aku berikan kepadamu. Semuanya termasuk kenikmatan. Makanya syukurilah. Syukurilah kenikmatan itu.
Wallahu alam. Semoga ini semuanya membuka jalan pikiran kita agar kita faham bahwa tidak terjadi segala sesuatu di atas dunia kecuali atas dasar saling tolong, saling bantu. Tapi yang diperintahkan oleh Allah kita saling bantu, saling tolong dalam kebaikan, bukan dalam kejahatan, bukan dalam kemaksiatan. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.